Tiga. Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pemuaian panjang. Nah, sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, Ibu telah mengirimkan video di Google Classroom jenis-jenis pemuaian. Di situ ada dikatakan pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, untuk kali ini lebih spesifik lagi kita bahas tentang pemuaian panjang. Oke, langsung aja. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya pemuaian itu adalah pertambahan ukuran oleh karena pemanasan. Nah, ini pun begitu juga. Pemuaian panjang ini berarti adalah pertambahan ukuran panjang suatu benda oleh karena dipanaskan. Nah, pemuaian panjang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah panjang awal, yang kedua adalah kenaikan suhu, yang ketiga adalah jenis bahan. Oke, sekarang coba perhatikan dua jenis gambar di sini. Yang pertama, ini adalah gambar mula-mula yang kita kasih dengan L0. Ini maksudnya adalah panjang awal bendanya sebelum dipanaskan. Sedangkan yang di bawah ini adalah, yang kamu lihat ini yang lebih panjang, ini panjang bendanya setelah dipanaskan, maka kita namanya adalah LA. Kalau saya buat selalu LA artinya itu adalah panjang akhir. Kalau yang 0 itu selalu yang mula-mula. Nah, kemudian di sini ini tanda yang ini mulai dari sini sampai kemari, inilah yang dinamakan dengan perubahan panjang atau pemuaian panjang setelah dipanaskan. Jadi yang awalnya dia hanya sepanjang ini, setelah dipanaskan maka dia bertambah panjangnya sebesar delta L ini. Oke? Nah, untuk menghitung seberapa panjang, seberapa besar pemuaian panjang itu terjadi, maka ada persamaan di sini. Coba kamu lihat ini. Nah, persamaan ini dituliskan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, ini pertambahan panjangnya. Nah, kalau panjang akhirnya adalah panjang awal ditambah dengan seberapa besar pemuaian panjang atau pertambahan panjang. Oke, sedikit keterangan tentang alfa. Alfa ini diperoleh dari jenis bahan. Jadi setiap jenis bahan yang berbeda memiliki alfa yang berbeda. Apa itu alfa? Alfa itu adalah koefisien muai panjang benda. Jadi kalau misalnya bendanya terbuat dari besi, maka ini adalah alfa dari besi. Kalau misalnya bendanya terbuat dari baja, maka ini adalah alfa baja. Oleh sebab itu makanya ini tadi jenis bahan ini sangat berpengaruh ke alfa ini tadi. Itulah pengaruhnya. Oke. Kemudian keterangannya boleh kamu lihat ya sampai ke bawah, apa itu delta L, apa itu L0, alfa, kemudian delta T. Nah, delta T ini adalah perubahan suhu. Perubahan suhu. Di mana perubahan suhu itu adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Tadi sudah saya katakan kalau ada tanda A saya buat itu adalah akhir, kalau ada tanda 0 itu adalah tanda mula-mula atau tanda awal. Jadi delta T adalah T akhir dikurang T awal atau suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Oke, kemudian di sini LA adalah panjang akhir bendanya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Nah, di sini ada contoh sebuah baja dengan panjang awal 1 meter. Ingat ya, panjang awal 1 meter dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Apabila koefisien muai panjang baja 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius, maka hitunglah A. Pertambahan panjang baja, B. Panjang akhir baja setelah dipanaskan. Oke, seperti biasa mari kita buat. Yang pertama adalah diketahui. Diketahui sebuah baja dengan panjang awal atau panjang mula-mula berarti dia adalah L0. Maka di sini kita tuliskan L0 sama dengan 1 meter. Itu untuk panjang mula-mulanya. Kemudian dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Berarti suhu awalnya adalah ini 20. Nah, berarti di sini T0 sama dengan 20 derajat Celcius. Sampai ke berapa? Sampai 40 derajat Celcius. Berarti ini akhirnya. Berarti T akhir sama dengan 40 derajat Celcius. Kemudian apa lagi?
apabila koefisien muai panjang, nah ini tadi alfa, koefisien muai panjang. Berarti di sini alfa bajanya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Hitunglah. Siapa yang dihitung? A. Siapa katanya? Pertambahan panjang baja atau pemuaian panjang baja, berarti delta L. B. Panjang akhir baja setelah dipanaskan. Akhir berarti LA. LA sama dengan titik-titik. Oke, dah, mari kita selesaikan. Jawab yang pertama A. Oke, apa itu delta L? Persamaannya tadi delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Oke, sebelumnya kita cari dulu delta T-nya ya, supaya tinggal masukkan nanti di sini. Delta T itu sama dengan apa? Ini dia. Suhu akhir dikurang suhu awal. Berarti TA dikurang T0. Sama dengan 40 derajat Celcius kurang 20 derajat Celcius. Hasilnya adalah 20 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai-nilainya saja. L0-nya tadi 1 meter. Oke. Alfanya berapa? Alfanya 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Kemudian delta T-nya tadi 20 derajat Celcius. Oke, lihat ini derajat Celciusnya di bawah per, ini di atas, maka ini bisa mati. Oke, maka tinggallah dia 1 meter kali 1,2 kali 10 pangkat minus 5 kali 20. Hasilnya berapa? 1 kali 20, 20. 20 kali 1,2, 24 kali 10 pangkat negatif 5 meter. Nah, kalau didesimalkan ini kira-kira 24, ini kan pangkat negatif 5, berarti ini dibagi. Nah, ini kan 5, berarti nolnya 5, berarti ini sama dengan 24 dibagi, kalau nolnya 5 itu kan berarti 100.000 ya. 100.000. Oke, sama dengan berapa? 0,00024 meter. Seginilah besar pertambahan panjangnya ya. Seginilah besar pemuaian panjangnya. Nah, itu kan masih besar pemuaian panjangnya. Yang B-nya adalah panjang akhirnya. LA sama dengan, tinggal kita tambahkan aja, L0 tambah delta L. Berapa tadi L0-nya? 1 meter. Berapa tadi delta L-nya? 0,00024 meter. Maka hasilnya adalah 1,00024 meter. Oke. Udah? Nah, kamu lihat sebenarnya pemuaian panjangnya itu sangat-sangat kecil. Nah, tapi ini sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh. Dan di video sebelumnya sudah pernah Miss kirimkan mengenai tentang celah yang dibuat pada rel kereta api. Apa fungsinya itu? Fungsinya itu adalah untuk menghindari pemuaian. Nah, makanya dibuat dia celah. Apabila terjadi terik matahari yang sangat panas, maka logam tadi, karena kan kita tahu bahwasanya rel kereta api terbuat dari logam, dia akan memuai. Jadi ketika dia dikasih celah, walaupun dia memuai, maka dia tidak akan jumpa. Dia tidak akan saling mendorong, maka tidak akan bengkok. Nah, oleh sebab itulah makanya dikasih celah. Jadi, walaupun hanya sedikit pertambahannya ini, tapi ini sangat berpengaruh. Contohnya seperti pada rel tadi. Seandainya itu tidak dikasih celah, maka antara logam yang satu dengan yang lain itu akan saling mendorong, maka terjadi bengkok. Maka itu akan membahayakan pada kereta api yang akan melaju. Di video sebelumnya sudah Miss kasih contohnya itu. Oke? Jadi kira-kira inilah menghitung besar pertambahan panjang benda ya setelah dipanaskan. Oke, kira-kira hanya itu yang bisa Miss jelaskan untuk pemuaian panjang ini. Ya, mudah-mudahan kamu dapat mengerti. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, boleh di WA ya, boleh di WA ke WA saya sendiri. Nanti untuk latihannya nanti akan Miss kirimkan di tugas kelas. Silahkan dibuka di tugas kelasnya. Kemudian pesan saya satu lagi, tolong kamu agak respon sedikit dan lebih rajin lagi membuka tentang classroomnya ya.
Jadi setiap tugas yang ada di sana atau setiap materi yang ada di sana tolong kamu perhatikan dengan benar. Oke, kira-kira hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk pemuaian volume dan pemuaian luas. Selamat pagi semuanya.